Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, dan pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Coba kalian perhatikan, ada papan pemberitahuan yang bertuliskan sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Selanjutnya, ayo kita membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya mentaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang bersama dengan teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Ya, menyiram tanaman sesuai jadwal piket dan tidak boleh menginjak-injak tanaman. Yang kedua, siapakah yang harus mentaati tata tertib tersebut? Ya, semua warga sekolah. Semua yang ada di sekolah wajib mengikuti tata tertib tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Apa anak-anak? Ya, tanaman akan layu, akan rusak, atau bahkan akan mati tanaman tersebut karena kita tidak merawatnya dengan baik. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah menyiram tanaman sesuai jadwal piket dan tidak boleh merusak dan menginjak-injak tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah, tadi siapa anak-anak? Ya, semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena apa anak-anak? Ya, karena agar tanaman tetap tumbuh dengan subur. Anak-anak, selanjutnya ayo kita bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga.
Yang kedua, kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contohnya, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Baik anak-anak, teks percakapannya menjadi seperti berikut ini. Ayo kita baca sama-sama teks percakapannya ya. Kata Dayu, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ayo kita menggantikan tugas Lani, jawab Siti. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanya Dayu. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur, kata Edo. Ayo anak-anak, selanjutnya kita mengamati. Niko dan Benny berteman dengan baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan, seperti gambar berikut ini. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping, seperti gambar. Ayo anak-anak, kita berlatih. Bersama dengan temanmu, tirukanlah gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Baik anak-anak, karena kalian sedang belajar di rumah, kalian bisa mempraktekannya dengan saudara, kakak, atau adik kalian di rumah. Selamat mencoba anak-anak. Ayo anak-anak, kita membaca. Bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Kata Lina, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Jawab Dayu. Tentu saja boleh, kata Lina. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Tanya Dayu. Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari, jawab Lina. Di mana kamu menanamnya? Tanya Dayu. Aku menanamnya di halaman belakang rumahku, jawab Lina. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanya Dayu. Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Tanya Lani kembali. Sore ini setelah pulang sekolah, jawab Dayu. Baiklah, sampai nanti ya Dayu, kata Lina. Baik anak-anak, setelah tadi kita membaca teks percakapan antara Lina dan Dayu, coba ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Coba kita kembali lihat percakapan tersebut. Siapakah yang banyak tanya? Ya betul, yang banyak tanya adalah Dayu. Lalu kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Coba kita perhatikan kembali percakapan tersebut. Ya, ada kata tanya, bolehkah, siapa, di mana, apa.
siapa dan kapan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Kalimat tersebut diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Ayo anak-anak, kita berlatih. Lengkapilah kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Kemudian, jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, Ibu beri contoh ya anak-anak. Nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari. Nah, di sini pertanyaannya. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Di sini jawabannya atau pertanyaannya tentang menanyakan seseorang. Jadi, kata tanya yang tepat adalah siapa? Siapa yang menanam bunga matahari ini? Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Seperti itu ya anak-anak, kalian tinggal pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang sudah ada. Kerjakan di buku paket kalian halaman 173. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.